Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda yang telah menjadikan channel ini terus berkembang dan terus berkembang sampai detik ini. Ya. Dan hari ini juga karena banyaknya saya dibom dengan pertanyaan ya, dari kemarin itu bukan saya tidak tahu tentang penggerebekan yang terjadi, yang menurut Anda itu ada 4 aplikasi di situ. Salah satunya termasuk adalah aplikasi Kredito ya. Tentang aplikasi Kredito yang selalu dibomkan kepada saya dari kemarin itu ada Dana Kilat, ada Doku, ada Kredito gitu ya, yang sempat digrebek juga oleh polisi. Ini ada judulnya polisi grebek lagi pinjol ilegal di PIK 1 dari 27 orang yang diamankan adalah warga negara asing. Ya, 1 dari 27 orang ada warga negara asing gitu ya. Oke. Saya bukan membahas soal penggerebekannya, tapi yang saya bahas apakah Kredito ini pinjol ilegal atau legal. Sebenarnya konfirmasi yang paling tepat ini adalah OJK gitu loh. Karena sudah banyak masyarakat yang menyatakan ini ilegal. Adapun pembawa berita juga menyampaikan ini juga adalah ilegal. Adapun penggerebekan dari pinjol ilegal. Ya. Tapi hal ini mau saya bahas hari ini teman-teman semuanya. Silahkan disupport dulu channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi dan sayanya makin semangat lagi. Dari kompas.com ya. Sejumlah pegawai kantor pinjaman online atau pinjol ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara tertunduk saat digrebek Polda Metro Jaya. Polisi kembali menggerebek tempat pinjaman online pinjol ilegal di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 pada Kamis malam 27, dan berdasarkan hasil penggeledahan terdapat 27 orang yang diamankan. Di salah satunya adalah warga negara asing dari Cina. Dari 27 ada 1 warga negara asing yang diamankan, ini berperan sebagai manajer. Sisanya adalah karyawan, ini masih kita dalami, masih kita periksa, kata Kapolres Metro Jakarta Kombes Pol Wibowo. Wibowo mengatakan ke-27 orang itu memiliki peran masing-masing, ada sebagai reminder atau pengingat, ada penagihan, dan bagian penagihan utang yang melakukan ancaman atau debt collector. Polisi menyebut ada aplikasi yang mereka operasikan yaitu Doku, Kontak Online, Dana Kilat, Kredito beroperasi sejak Januari 2021. Ini masuk ya, memang masuk ya Kredito ya. Adapun cara kerja perusahaan pinjol ilegal itu adalah memberikan pinjaman mulai dari 1,2 juta hingga 2,5 juta dengan kelipatan 200 juta. What? 1,2 juta hingga 2,5 juta dengan kelipatan 200 juta. Kemudian dari total pinjaman yang diajukan oleh nasabah ini ada seluruhnya diberikan, tapi sudah dipotong lagi sebanyak 32 sampai 35% kata dia. Pula 1,2, 2,5 dengan kelipatan 200 juta. Kemudian dari total pinjaman yang diajukan oleh nasabah ini ada seluruhnya diberikan, tapi sudah dipotong lagi sebanyak 200 juta. Ini dari mana? Mungkin salah ketik ya, sampai kelipatan 200 ribu atau apalah begitu ya. Apabila sudah jatuh tempo, maka dari total pinjaman yang diberikan nasabah akan dikenakan bunga sebesar 6% dari total pinjaman nasabah. Jika nasabah tidak membayar, maka upaya penagihan secara paksa berupa pemerasan, pengancaman hingga menyebarkan ancaman kepada nomor-nomor telepon yang diberikan nasabah. Sebelumnya Rabu 26 bulan 1 2022 Polda Metro Jaya juga penggerebekan di wilayah yang sama. Oke. Dalam penggerebekan tersebut terdapat 99 orang yang diamankan. Lantaran lokasinya berdekatan, polisi pun akan mendalami apakah keduanya ada berkaitan atau tidak. Terkait penyebutan nama Doku,
sebagai salah satu aplikasi yang dioperasikan oleh perusahaan pinjol ilegal ini, manajemen Doku buka suara. Oke. Melalui keterangan tertulis kompas.com, manajemen Doku menyebutkan bahwa mereka adalah perusahaan teknologi pembayaran bersifat bisnis to bisnis. Oke. Manajemen menegaskan mereka tidak memiliki aplikasi pinjaman online seperti yang disebutkan dalam pemberitaan. Oke. Sebagai PJP, penyedia jasa pembayaran yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia, seluruh produk layanan kami terdaftar resmi di Bank Indonesia, tulis manajemen Doku. Oke. Dapat diupdate berita pilihan dan breaking news. Ini ya yang meragukan gitu loh. Jadi teman-teman semua itu ngebom saya bahwa Kredito dan Doku itu telah digrebek. Sementara saya masih ngecek ini, saya tampilkan juga itu di layar Anda ya. Ini kalau Kredito itu adalah perusahaan yang dinaungi oleh PT Fintech Digital Indonesia. Fintech ya. Fintechnya itu pakai K. Dan mereka telah mendapatkan izin dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Dan habis itu juga saya tampilkan itu ada urutannya bahwa Kredito memang ada di dalam daftar pinjol legal yang telah dirilis oleh OJK. Anda bisa lihat itu di nomor 63 dan ini diupdate 10 Januari. Ya, makanya dari kemarin itu saya bingung, yang harusnya mengklarifikasi tentang hal ini adalah OJK. Ya, kalau memang ini sudah ditemukan, OJK menyampaikan ke publik, ya, itu benarkah itu anggota dari P2P yang telah terdaftar atau terverifikasi sama mereka atau gimana gitu loh. Ya. Karena ini penangkapan di mana-mana disebutkan semuanya Kredito adalah pinjol ilegal, tapi ini ada di dalam daftarnya. Ya, makanya dari kemarin saya belum membuat videonya sampai saya benar-benar paham. Ya, dan sampai sekarang akhirnya saya nggak paham kayak mana cara menganalisanya. Di satu sisi ada yang menyebutkan ilegal, di sisi lain mereka ada di daftar OJK. Ya, 100 pinjol legal, 103 pinjol legal yang baru dirilis oleh OJK di 10 Januari. Kredito ada di urutan nomor 63. Mereka dibawahi oleh PT Fintech Digital Indonesia. Tapi di mana-mana disebutkan penggerebekan pinjol ilegal. Tadi Doku juga telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak mempunyai aplikasi pinjaman online. Mereka lebih bisnis to bisnis. Gitu loh. Berarti nggak ada hubungan ke P2P. Jadi yang mana yang sebenarnya di sini, di posisi ini, makanya teman-teman semuanya coba Anda bikin pengaduan kepada OJK semuanya, serentak OJK, FPI, SWI atau ke Bapak Kepolisian. Ya, kan sudah ada itu aplikasi untuk kita lapor lebih cepat dan minta tanggapannya. Benar nggak ada ini, dan apakah itu ilegal atau legal? Karena di pemberitaan banyak yang menyampaikan bahwa ada 4 pinjol ilegal. Bahasa ini loh. Supaya lebih jelasnya, karena saya juga sampai detik ini saya masih bingung, di berita-berita terdapat ada 4 pinjol ilegal yang telah digrebek oleh kepolisian gitu ya. Saya lihat dulu mana tadi, pokoknya ada pinjol ilegal yang lokasinya tidak jauh dari lokasi penggerebekan. Ada Doku, Konta Online, dan Nakilat Kredito. Pinjol tersebut tidak terdaftar di OJK. Bukti perizinan label OJK palsu. Karyawan 24 orang yang beroperasi di bulan Januari di gedung barunya akhirnya terciduk, dan terciduk manajernya berasal dari Tiongkok, berasal ditangkap. Diliput di berita New Update CNN Indonesia Jakarta Utara. Yang mana yang sebenarnya? Ya, ini publik sudah kacau sudah gitu loh. Orang berangkat ini pinjol ilegal, tapi ini ya, Anda lihat di layar Anda, saya pajang itu. Di tanggal 10 Januari OJK mengupdate dan Anda lihat di nomor 63 ada Kredito. Ya. Kayak mana itu bisa disampaikan bahwa mereka adalah pinjol
ilegal. Jadi ini yang samar-samar. Ukurannya OJK telah mengkonfirmasi dan meluruskan tentang berita ini apa fakta yang sebenarnya. Di berita semuanya disebutkan itu ada mempunyai label palsu OJK. Ya, dan mudah-mudahan OJK bisa lebih mengkonfirmasi lagi supaya ada titik temu yang sebenarnya. Tolong buka suara dengan hal ini, benar atau tidak, ya. Dan mungkin dari saya cuma itu aja, dan teman-teman semuanya silahkan kita ikuti dulu beritanya dan infonya yang lebih valid supaya tidak terjadi kekacauan informasi di tengah masyarakat, ya. Jadi sekian dulu dari saya, Mendy Brony.